Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksan, NIM L0218811005. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai uji toksitas akun logam timbal Pb, krom Cr, dan kobalt Co terhadap Daphnia magna. Adapun latar belakang dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai LC50 logam timbal Pb, krom Cr, dan kobalt Co yang terdapat pada limbah cair industri percetakan terhadap Daphnia magna, serta menganalisis hubungan logam tersebut terhadap LC50. Hasil pengukuran konsentrasi logam Pb dan Cr tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan, namun logam Co melebihi baku mutu. Toksitas logam Pb, Cr, dan Co diuji dalam static test menggunakan larutan artifisial logam Pb, Cr, dan Co sesuai dengan konsentrasi terukur pada limbah cair. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu uji toksitas dilakukan dengan cara teknik statis, di mana selama uji berlangsung tidak dilakukan penggantian larutan maupun pemindahan organisme uji. Tahapan penelitian ini terdiri dari tahapan aklimatisasi Daphnia magna, uji pendahuluan, dan uji dasar. Aklimatisasi hewan uji. Aklimatisasi Daphnia magna dilakukan pada medium aqueous selama kurang lebih 2 jam sebelum melakukan pelaksanaan uji toksitas. Aklimatisasi dilakukan masing-masing untuk uji pendahuluan dan uji dasar. Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui konsentrasi limbah tertinggi yang menyebabkan kematian total Daphnia magna selama 24 jam, sesuai dengan yang dianjurkan USEPA 2002. Uji pendahuluan. Uji toksitas ini dilakukan dengan menggunakan botol vial berukuran 100 ml. Setiap botol vial berisi larutan artifisial Pb, Cr, dan Co dengan konsentrasi 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 0% sebagai kontrol. Konsentrasi ini dipilih karena berdasarkan USEPA 2002. Nilai faktor pengenceran di atas 0,5 digunakan untuk menentukan konsentrasi limbah yang akan diuji. Setiap botol vial diisi 50 ml larutan artifisial dan 10 ekor Daphnia magna. Uji dasar. Pada uji dasar ini digunakan konsentrasi pengenceran yang dipersempit atau berada dalam rentan konsentrasi terendah dan tertinggi. Uji dasar ini bertujuan untuk mendapatkan nilai LC50 akhir. Data kematian Daphnia magna diamati setelah pengujian. Metode yang digunakan untuk mengestimasi nilai LC50 adalah grafik, metode Spearman-Kerber, metode Freeman-Spearman-Kerber, dan metode Probit yang dipilih berdasarkan jumlah kematian hewan uji. Hasil analisis data diperoleh nilai LC50 24 jam yang mengindikasikan nilai konsentrasi logam Pb, Cr, dan Co pada limbah industri percetakan koran yang mengakibatkan 50% kematian hewan uji selama 24 jam. Hasil dan pembahasan. Pada uji pendahuluan, aklimatisasi hewan uji, populasi hewan uji ini dianggap memenuhi syarat untuk pengujian jika dalam waktu 2 jam hewan uji yang boleh mati di bawah 3% dari populasi hewan uji yang diaklimatisasi Daphnia magna bertahan hidup 100% atau tidak ada kematian setelah aklimatisasi selama 2 jam. Parameter pH, DO, dan suhu. Berdasarkan gambar 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian dilakukan pH larutan uji berkisar antara 7,1 hingga 8,3. Rentan pH ini berada pada rentan pH yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal Daphnia magna, yaitu 7 sampai 2 sampai 8,5. Parameter pH, DO, dan suhu. Berdasarkan gambar 2, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian dilakukan DO larutan uji berkisar di antara 5,0 sampai 6,6 mg per liter.
Rentan DO ini berada di atas DO yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal Daphnia magna, yaitu di bawah 3 mg per liter. Ebert 2005. Kondisi ini sangat baik untuk Daphnia magna karena DO atau oksigen terlarut tersebut sangat dibutuhkan oleh Daphnia magna dalam proses metabolisme di dalam tubuhnya. Berdasarkan gambar 3, data pengamatan ini menunjukkan bahwa pH DO dan suhu air selama pengujian masih masuk dalam rentan yang dianjurkan untuk kehidupan Daphnia magna. Kondisi pH, suhu, dan DO dijaga agar Daphnia magna dapat hidup secara optimal, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian Daphnia magna disebabkan oleh pencemar yang ada dalam larutan uji. Nilai LC50 pada uji pendahuluan. Terdapat 2 atau lebih konsentrasi yang menyebabkan kematian hewan uji, sehingga nilai LC50 ditentukan menggunakan metode Probit. Setelah diolah pada program Probit, didapatkan nilai LC50 logam Pb, Cr, dan Co terhadap Daphnia magna adalah 5,060%, dengan batas tertinggi pada konsentrasi 10,150% dan terendah pada konsentrasi 0,046%. Uji dasar. Aklimatisasi hewan uji. Sebelum melakukan uji dasar, dilakukan kembali aklimatisasi hewan uji seperti sebelumnya pada uji pendahuluan. Daphnia magna yang berumur di bawah 24 jam dimasukkan ke dalam aqueduct selama 2 jam. Daphnia magna mengalami kematian 5 ekor dari total aklimatisasi 320 ekor. Pada aklimatisasi ini, Daphnia magna mati di bawah 3% dari populasi total, sehingga Daphnia magna yang diaklimatisasi layak dijadikan hewan uji. Berdasarkan gambar 5, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian dilakukan pH larutan uji berkisar antara 7,4 sampai 8,1. Rentan pH ini berada pada rentan pH yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal Daphnia magna, yaitu 7,2 sampai 8,5. Berdasarkan gambar 6, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian dilakukan DO larutan uji berkisar antara 5,0 sampai 6,6 mg per liter. Rentan DO ini berada di atas DO yang dianjurkan dalam siklus hidup optimal Daphnia magna, yaitu di atas 3 mg per liter. Kondisi ini sangat baik untuk Daphnia magna karena DO atau oksigen terlarut tersebut sangat dibutuhkan oleh Daphnia magna dalam proses metabolisme di dalam tubuhnya. Berdasarkan gambar 7, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pengujian dilakukan suhu uji berkisar antara 27,6 derajat Celcius sampai 28,8 derajat Celcius. Rentan suhu ini berada pada rentan suhu optimal dalam siklus hidup Daphnia magna, yaitu 22 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Data pengamatan ini menunjukkan bahwa pH, DO, dan suhu air selama pengujian masih masuk dalam rentan yang dianjurkan untuk kehidupan Daphnia magna. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian Daphnia magna disebabkan oleh pencemar yang ada dalam larutan uji. Hasil dari program Probit didapatkan nilai LC50 logam Pb, Cr, dan Co terhadap Daphnia magna adalah 1,052% dengan batas tertinggi pada konsentrasi 0,000% dan terendah pada konsentrasi 1,798%. Nilai LC50 ini merupakan nilai akhir dari pengujian toksitas. Nilai LC50 ini dikonversi ke masing-masing konsentrasi toksikan. Didapatkan nilai LC50 masing-masing logam, yakni LC50 logam Pb 0,003 mg, LC50 logam Cr 0,008 mg per liter, dan LC50 logam CO 0,009 mg per liter. Adapun kesimpulan
dari uji toksitas kali ini, yaitu semakin tinggi konsentrasi logam Pb, Cr, dan Co yang terdapat dalam limbah, maka kematian dapnia magna semakin besar, sehingga nilai Lc juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kecenderungan logam Pb, Cr, dan Co terhadap nilai Lc dengan nilai R sama dengan 0,983 menunjukkan bahwa konsentrasi logam sangat kuat mempengaruhi nilai Lc. Itulah tadi hasil dari persentase kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.